Baiklah, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan buat kita bersama pada pagi hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyapa shalom dan selamat hari Minggu juga untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya berkat yang sama juga akan kita nikmati dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan bersaat di sejenak, kita akan persiapkan setiap pribadi lepas pribadi kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Saat ini selesai, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan secara syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kemenangan terjadi di sini. Kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan Allah
yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, atas besar kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kembali memanggil kami tempat ini untuk bersama-sama berkumpul, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini, untuk kami di dalam memuji dan menyembah Engkau pada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang melayakkan seluruh kehidupan kami, kuduskan kami di dalam darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membaharui kehidupan kami dalam pimpinan dan pengaruh kuasa Roh Kudus, sehingga pada hari ini apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, biarlah Tuhan yang memperkenankan di hadapan-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan pertolongan dan anugerah Allah yang senantiasa menyertai dan menolong. Dan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga Tuhan berkati mereka. Biarlah berkat yang sama yang datang daripada Allah memberkati kehidupan kami sekalian. Dan berkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu dalam otoritas Allah, sehingga pelayanan yang kami lakukan hanya oleh kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya. Kiranya kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kami, yang akan mengubahkan hidup kami, yang meneguhkan iman kami, dan kami semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring dan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Allah tercurah atas kehidupan kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memimpin dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ibadah ini hanya dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 147 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi saya baca. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baik, kita akan bernyanyi bersama dari buku nyanyian hidup yang kekal, halaman 42. Tolong hamba-Mu ya Allah. Karena
iman dan percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli 2, 3. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita dua pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, berdoa pada maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan naik ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi dari buku nyanyian hidup yang kekal, Aku Harap Kepada Tuhanku. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dengan kasih Kristus. Ibu Rusmi akan memimpin kita dalam doa persembahan. Menjalankan persembahan, mohon kesediaan Saudara Henry dan Saudara Vincent. Kita berdoa kita dalam persembahan Tuhan, kita akan bersama pada di surga. Maka yang tentunya mereka sembah Tuhan dan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kebaikan-Mu, menyerahkan-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa menyertai kami sebagaimana Kamu ada pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bila kami masih mampu beribadah untuk memuji bulan Engkau. Itu kami akan anugerah Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, khususnya untuk pelayanan hidup keselamatan kita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan mengiringi persembahan kita dari buku nyanyian hidup yang kekal 172. Aku harap kepada Tuhanku.
Mazmur kita di dalam ibadah Minggu Kudus kita pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Haleluya. Firman Tuhan berbunyi demikian 2-3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mempersiapkan pribadi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang jemaat untuk kembali bersama berdiri. Kita akan menaikkan pujian sungguh indah. Mari kita menyembah perbuatan Tuhan yang sungguh besar, sungguh indah di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang mampu kita pikirkan, lebih dari apa yang mampu kita ungkapkan.
sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu memuji besarkan nama Tuhan. Kesempatan ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau boleh mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing jemaat Tuhan yang beribadah, Tuhan yang memberkati. Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang akan kami renungkan, akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama dan kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ayub. Mari kita buka pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya yang dikerjakannya telah kau berkati? Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian berpalinglah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dan dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang dapat luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian panjang ayat pembacaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ayub adalah tergolong sebagai kitab hikmat dan syair dalam Perjanjian Lama, ya. Dan tema dari kitab Ayub sendiri adalah mengapa orang benar menderita. Nah, dan kita mau melihat dari tokohnya sendiri, yaitu Ayub, bagaimana dijelaskan dalam ayatnya yang pertama. Dijelaskan Ayub dari tanah Uz, dia orang yang takut Tuhan, dia orang yang saleh, dia orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan, tetapi dia mengalami berbagai-bagai tantangan dan cobaan yang dia hadapi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dari mana pencobaan itu datang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dengan teliti, dari ayat yang ke-8 dan sampai dengan yang ke-11 di situ, sampai yang ke-12 dijelaskan bahwa Allah sedang mempromosikan Ayub. Dia mengatakan, apakah kau lihat iblis? Ayub hambaku yang saleh. Tidak ada orang di muka bumi yang seperti Ayub. Tetapi dikatakan iblis, kalau semua harta benda kau ambil, pasti dia akan mengutuki Allah. Lalu kita melihat dalam pasal 1 ini dijelaskan, kita melihat bahwa semua harta kekayaannya habis lenyap. Harta kekayaannya habis lenyap. Sapi, lembu, domba, keledai, unta yang jumlahnya ribuan habis lenyap dalam seketika. Bukan hanya itu, anak-anaknya juga semua mereka mati, binasa, tertimpa oleh reruntuhan rumah yang mereka diami waktu mereka mengadakan pesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini kita mau belajar bersama-sama, ya, bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur dikatakan firman Tuhan, tetapi mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tapi stop, jangan hanya sampai di sini kita memahami. Kalau kita meneliti dari firman Tuhan ini, dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, bahwa ada sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dalam pasalnya yang terakhir, pasal ke-42, di situ dijelaskan bahwa ada pemulihan terjadi, ada berkat berkali lipat yang diberikan oleh Allah kepada Ayub. Ya, jadi kita mau melihat rentetan peristiwa yang Ayub alami setelah dia mengalami satu ujian yang sangat berat, harta benda habis, anak-anaknya meninggal semua. Bahkan dalam pasal 2 dijelaskan Ayub juga diberikan satu penyakit barah, dikatakan seperti borok yang menguasai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat menyakitkan. Dia harus menggaruknya dengan pecahan kaca beling. Begitu menyakitkan. Bahkan tidak cukup di situ, istrinya juga meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Sampai kita kalau mau melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal-pasal yang berikutnya dijelaskan situ ada sahabat Ayub 3 orang, ada Elifaz, ada Bildad, ada Zofar. Di situ pun seolah-olah mereka menghakimi Ayub. Dikatakan, jangan-jangan kamu berbuat dosa dan kamu sembunyikan sehingga Allah menghukum kamu. Awalnya Ayub berpikir, tidak, saya tidak berbuat dosa. Tapi berikutnya kalau kita melihat bahwa Ayub pun akhirnya dia berpikir bahwa benar, semua ini adalah hukuman atau datangnya daripada Allah. Dan kalau kita melihat yang berikutnya bahwa Allah berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Allah adalah Allah yang adil. Dan Ayub pada akhirnya juga mengakui kesalahannya dalam pasal yang ke-42. Dia katakan, dulu aku mengenal engkau hanya dari orang saja, tetapi saat ini aku sungguh-sungguh mengenal siapa engkau Allah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat luar biasa dalam pasal 42 dijelaskan, Ayub dipulihkan. Ayub diberkati 2 kali lipat dari harta benda yang dia miliki. Nah,
Apa kira-kira yang menyebabkan Allah memulihkan dan memberkati Ayub? Itu karena Ayub selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Ayub menyenangkan hati Tuhan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan, keadaan yang sangat-sangat terpuruk, dia selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Allah memberkati, memulihkan kehidupan Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema menyenangkan hati Tuhan. Ya, bulan ini tema kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Minggu lalu Pak Gembala sudah sampaikan ada 3 poin bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, memuji memuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan dan kasih-Nya. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi Ayub. Paling tidak ada tiga poin yang akan kita pelajari. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan akan mendatangkan berkat dan pemulihan dalam kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita membuat hati Tuhan senang, membuat hati Tuhan gembira dengan apa yang kita buat, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus menyenangkan hati Tuhan? Mengapa harus menyenangkan hati Tuhan? Kapan waktunya? Di mana? Dan bagaimana caranya? Siapa yang harus menyenangkan hati Tuhan? Saya dan kita semua, orang-orang yang sudah tebus Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Mengapa harus menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan senang dirinya dimuliakan melalui kehidupan kita, dan kita akan semakin dicintai, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapan? Setiap waktu, dimanapun berada. Tidak hanya waktu kita di gereja memuji, menyanyi untuk Tuhan, tapi dimanapun kita berada. Dan dimanapun kita berada, setiap waktu. Bagaimana caranya? Dalam teks pembacaan yang kita baca hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama supaya kita menyenangkan hati Tuhan seperti pribadi Ayub. Yang pertama saya simpulkan di sini ayat yang pertama, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan cara taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Taat itu berarti senantiasa tunduk dan patuh, tidak berlaku curang. Taat, setia, saleh beribadah. Sementara setia artinya adalah berpegang teguh, patuh dan taat, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Jadi bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah taat dan setia kepada Tuhan, yang berarti kita harus senantiasa tunduk dan patuh kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada apapun yang Tuhan firmankan, dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang memberikan contoh ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Ya, dalam situasi kondisi yang sulit yang dia hadapi, dia memilih taat dan setia. Bahkan ketika semua harta bendanya sudah habis lenyap, istrinya pun mengatakan dalam pasal 2 ayat 10, ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita perhatikan jawaban Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, taat dan setia itu berarti kita berpegang teguh dan tunduk kepada Allah, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Istri Ayub seharusnya adalah pribadi yang menopang, pribadi yang menolong, tapi dia tidak tahan dengan penderitaan yang dialami, sehingga dia katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita saat ini belum mengalami penderitaan separah yang dialami oleh Ayub. Dalam sekejap mata lenyap harta benda yang dia kumpulkan bertahun-tahun.
Tidak cukup itu mengalami duka cita 10 anaknya meninggal, dia pun harus menderita sakit penyakit yang luar biasa, borok di sekujur tubuh. Dan tidak cukup sampai di situ, istrinya yang harusnya menopang, menguatkan, menolong, tetapi justru malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah Ayub. Tetapi yang dikatakan apa oleh Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini bukti nyata Ayub tetap percaya kepada Allah. Dia menyenangkan hati Tuhan. Situasi kondisi dalam kehidupan yang terjadi tidak mempengaruhi kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah di tengah situasi kondisi yang seperti saat ini? Situasi yang sulit yang kita alami saat ini belum separah, belum sesulit, belum sesakit yang Ayub alami. Kita hanya dianjurkan beribadah di rumah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah benar-benar kita menjadi pribadi yang tetap taat dan setia melakukan ibadah di rumah masing-masing? Apakah di tengah-tengah pandemi yang kita tidak boleh berkumpul, berkerumun dengan orang banyak, tidak boleh banyak kontak dengan orang lain, apakah kita bisa bersekutu duduk diam di rumah, beribadah kepada Tuhan? Mari kita periksa hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi yang sulit yang Ayub alami, dia tetap taat dan setia, berpegang teguh kepada Tuhan, tidak goyah oleh apapun juga. Sehingga kalau kita melihat dalam pasalnya Ayub pasal 42, dia menerima upah dan pemulihan luar biasa daripada Allah kita. Sebab menyenangkan hati Tuhan akan mendatangkan upah bagi pribadi kita, jasmani dan rohani akan dijamin oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama untuk kita belajar memiliki hati yang taat dan setia. Kalau selama mungkin sebelum corona kita setia beribadah di gereja, oke, sekarang di rumah kita tetap beribadah. Jangan karena sudah ada YouTube yang dipersiapkan oleh tim pengembalaan, lalu kita sambil beraktivitas, misalnya kita tidak duduk diam di kaki Tuhan untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Tetapi dengan melakukan pekerjaan mungkin, dengan bepergian mungkin, kita setel YouTube ibadah kita. Tidak salah, tetapi itu kurang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, mari menjadi pribadi yang setia. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Tapi yang pasti, kalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, kita akan menerima balasan yang daripada Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, kita melihat poin yang kedua. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua adalah kita harus melayani Tuhan. Dalam pasal 1, Ayub pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Saya simpulkan poin yang kedua di sini adalah menyenangkan hati Tuhan dengan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang terpanggil menjadi pelayan Tuhan secara full time. Tidak semua orang terpanggil melayani Tuhan menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi penginjil. Tetapi setiap orang bisa melayani Tuhan dengan karunia talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Apapun itu. Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan keahlian, karunia talenta yang Tuhan berikan. Mungkin bisa bermain musik, mungkin bisa bernyanyi, mungkin bisa membersihkan gereja. Kita bisa melayani Tuhan dengan hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa melayani Tuhan dengan perkataan kita dan doa kita. Tidak ada alasan satupun yang membuat kita untuk tidak melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Tentunya dengan motivasi yang baik, motivasi yang lurus, motivasi yang benar kepada Tuhan. Nah, Ayub di sini dia berperan sebagai imam di dalam keluarganya. Dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka.
Sebab pikirnya apa? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Ayub di sini tidak berpikir dia sebagai orang tua yang harus dihormati. Dia tidak berpikir sebagai orang terkaya yang harus dilayani. Tetapi dia mau melayani anak-anaknya. Dia mau membawa anak-anaknya kepada Tuhan, menguduskan. Dia tidak pikirkan status sosialnya yang tinggi, kedudukannya yang tinggi sebagai orang kaya, kedudukannya sebagai orang tua yang harus dihormati dan harus dilayani. Tetapi dia mau melayani, panggil anak-anaknya. Dia doakan, dia kuduskan dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Ayub sebagai orang tua, dia peduli akan kehidupan kerohanian keluarganya. Ayub sebagai orang yang saleh dan takut akan Tuhan, dia memikirkan kerohanian keluarganya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau mungkin saat ini kita terkendala melayani di gereja karena musim pandemi ini, sudahkah kita melayani keluarga kita masing-masing? Sudahkah kita melayani anak-anak kita? Sudahkah kita melayani istri kita? Sudahkah kita melayani suami kita? Sudahkah kita melayani keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil waktu untuk benar-benar kita bisa melayani Tuhan dalam rumah tangga kita. Ayub, orang kaya, orang tua, tidak pandang itu. Dia tidak pandang kedudukannya, tetapi dia mau melayani karena dia pikirkan kerohanian keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah kita memikirkan kerohanian kehidupan keluarga kita? Kalau belum, mari kita mulai. Ambil waktu bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Pernah tidak kita ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak bersekutu bersama-sama dalam Tuhan? Kalau belum, kita bisa mulai itu. Belum terlambat. Jadi mari belajar bersama-sama dari pribadi Ayub. Dia menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasi kondisi yang menimpa kehidupannya, sewaktu anak-anaknya masih hidup, dia melayani Tuhan di dalam keluarganya, menguduskan anak-anaknya, karena pikirnya mana tahu anak-anak saya berbuat dosa, mengutuki Allah dalam hati mereka. Mari pikirkan kerohanian pribadi kita masing-masing. Mari pikirkan kemajuan kerohanian anak-anak kita, keluarga kita. Layani mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir kita mau melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masih ayat yang kelima dari pasal yang pertama. Di situ saya akan baca kembali. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Yang berikutnya kita mau melihat bahwa Ayub menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang pertama tadi, Ayub tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub melayani Tuhan dalam keluarganya untuk kerohanian, kemajuan kerohanian anak-anaknya dan keluarganya. Dan yang ketiga, Ayub menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang persembahan, mungkin pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah memberikan uang berupa persembahan di gereja. Mungkin ucapan syukur, mungkin perpuluhan, mungkin kotak miniatur, mungkin kantong persembahan. Tetapi kita ada dua hal yang kita mau pelajari saat ini. Memberikan persembahan kepada Tuhan saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu memberikan persembahan secara finansial, yaitu mungkin harta benda kita, mungkin uang, sumbangan-sumbangan dan lain sebagainya kita berikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu hidup kita berikan hanya kepada Tuhan. Itulah persembahan sejati yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan setiap kali anak-anaknya telah mengadakan pesta. Dia menguduskan anak-anaknya dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini berbicara tentang pengorbanan. Memberikan persembahan kepada Tuhan berbicara tentang pengorbanan. Ayub
memberikan senantiasa persembahan korban bakaran kepada Allah supaya menyenangkan hati Tuhan. Dan Ayub juga membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Itu yang berarti Ayub belajar mempersembahkan hidup hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mari bersama-sama kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayub senantiasa memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui setiap harta benda yang dia miliki, dan khususnya mempersembahkan hidupnya dan keluarganya hanya kepada Tuhan. Seperti kitab Roma yang kita baca tadi adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, berarti kita sudah melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar bahwa menyenangkan hati Tuhan akan senantiasa mendatangkan kemuliaan, mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan kita, dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari belajar ketika kita mempersembahkan tidak hanya cukup harta benda yang kita miliki. Jangan menyogok Tuhan dengan harta benda, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Memberikan persembahan kita berupa harta benda kita, memberikan persembahan kepada Tuhan melalui hidup kita kepada Tuhan. Kalau hidup ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita, dan Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita tidak akan sembarangan menggunakan hidup kita, tetapi kita akan membawa semua kehidupan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada 3 hal hari ini yang kita pelajari, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan, setidaknya di keluarga kita dulu. Dan yang ketiga, memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu secara fisik, secara finansial, harta benda kita, dan terutama hidup kita kepada Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, kita akan senantiasa mendapat damai sukacita, damai sejahtera daripada Allah yang akan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersyukur dan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami boleh belajar dari pribadi hamba-Mu Ayub, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang dia hadapi. Dan kami juga rindu, kami juga bisa melakukan hal yang demikian. Tuhan, karena kami tahu menyenangkan hati Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mendatangkan pemulihan dan berkat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong kami supaya menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi pribadi yang mau melayani di gereja, di keluarga kami, dan menjadi pribadi yang mau mempersembahkan, berkorban harta benda kami, terlebih mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, tolong kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini, kami belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kondisi negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan sehingga negara kami diberkati oleh Tuhan. Musibah, bencana yang terjadi di negara kami Tuhan, wabah penyakit yang sedang melanda negara kami, bahkan seluruh dunia, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mengangkat penyakit ini dari dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami bisa andalkan, dan hanya Tuhan yang sanggup membuat kami lepas, dilalui dari penyakit ini Tuhan, sehingga kami diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang daripada Allah. Berkati pemerintah yang sedang berjuang untuk mencari solusi Tuhan, bagaimana bisa menyelesaikan wabah dengan baik. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan terungkap di dalam pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan sehingga negara kami Tuhan tidak terpuruk dalam kehidupan ekonomi,
tapi negara kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemerintah, mulai dari pusat, daerah, sampai ke pelosok sekalipun. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Apapun jabatan yang saat ini yang sedang ada, yang saat ini sedang dijalankan, bila mereka tetap melaksanakan di dalam pertolongan dan pimpinan dan anugerah Allah. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang saat ini sedang melakukan pelayanan dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, jadikan mereka berkat, biarlah boleh mereka menyaksikan bagaimana kasih Kristus memberkati kehidupan mereka, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak Tuhan yang saat ini bekerja dalam pemerintahan boleh menjadi berkat dan saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia ini, dan secara khusus kami berdoa untuk GPSK. Terima kasih atas organisasinya Tuhan, dan biarlah melalui GPSK banyak jiwa dimenangkan di hadapan Tuhan, banyak jiwa yang akan bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan kasih Kristus. Berkati para pengurus pusat, pengurus daerah, dan juga seluruh pengurus gereja di setiap gereja lokal, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan yang berkati, dengan berkat dan pertolongan Allah boleh terjadi. Kami berdoa untuk secara khusus Tuhan untuk gereja GPSK Nanga Merakai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang berkati di dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan yang menolong, dan terlebih-lebih dalam kehidupan iman mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, memberikan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat-Mu selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pekerjaan usaha mereka Tuhan yang saat ini sedang dikerjakan oleh mereka, kiranya Tuhan mendatangkan berkat bagi mereka, supaya setiap keluarga jemaat Tuhan senantiasa hidup dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat Allah boleh terjadi bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan yang pulihkan mereka dengan kekuatan dan berkat daripada Allah, sehingga jemaat Tuhan disembuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan hidup, oleh karena begitu besar tantangan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh karena pengaruh dosa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bebaskan mereka, berikan kelegaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan bersama Engkau Bapa. Terima kasih. Inilah kehidupan kami Bapa, dan terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang akan kami lalui ke depannya, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat dan pertolongan anugerah Allah yang senantiasa memimpin kami, kesehatan Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan memberkati setiap keluarga hidup dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, dan inilah doa permohonan kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mengingatkan kita semua, dan hati-hatinya saya sampaikan, dimanapun kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita terus menjaga kesehatan kita terus melakukan protokol kesehatan Bapak Ibu, selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jika tidak berkepentingan, ada hal yang penting, serius untuk kita keluar, jangan kita keluar rumah, ya. Tapi mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kalau memang ada indikasi kurang sehat, jangan kita keluar rumah, supaya kita mencegah, ya, untuk tidak tertular kepada yang lainnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan terus kita berdoa dimanapun kita berada, supaya jemaat yang ada terus kuat dalam Tuhan, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun saat ini jemaat sebagian lebih banyak masih ibadah di rumah, tapi biarlah ibadah yang mereka lakukan di rumah terus menyenangkan hati Tuhan, ya, dan terus
hidup dalam takut Tuhan. Biarlah ujian iman ini memimpin kita kepada pembaharuan hidup supaya semakin sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terjadi bagi kami secara khusus dalam ibadah yang sudah kami lakukan dari awal sampai berakhir. Tuhan telah memberkati, dan biarlah pimpinan Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin kami dimanapun kami berada. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami pulang ke rumah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan berkat yang datang daripada Allah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Saat itu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.